Warga, apa kabar semuanya? Pantengin tiap Sabtu di channelnya Aden Adipati Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan Wakanda dimanapun Anda berada hari ini? Kita buat podcast yang agak berbeda dari podcast-podcast sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang Adipura, di mana Waikanan pada tahun ini alhamdulillah mendapatkan Piala Adipura. Dan membuat kebanggaan kita ini adalah Piala Adipura satu-satunya di Provinsi Lampung, yaitu Kabupaten Waikanan. Ini adalah Piala Adipura kedua setelah 2018 kita juga mendapatkan Piala Adipura. Setelah itu kita off karena pandemi COVID-19, tidak ada penilaian Adipura. Kemudian kita dilakukan penilaian lagi tahun 2020 dan alhamdulillah kita mendapatkan Piala Adipura. Hari ini saya akan berbincang dengan salah satu kepala dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten Waikanan, yaitu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waikanan. Saya akan menanyakan tentang beberapa hal, bagaimana Adipura ini bisa didapatkan, kemudian apa saja yang menjadi penilaian Adipura. Walaupun sebenarnya bukan hanya Dinas Lingkungan Hidup yang berperan di dalam kita mendapatkan Piala Adipura, tetapi masih banyak OPD-OPD lain dan lembaga-lembaga kemasyarakatan lain yang terlibat dalam kita mendapatkan Piala Adipura. Saya akan kenalkan, ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pak Dwi. Ya, selamat pagi Pak Dwi. Selamat pagi. Jangan kaku-kaku amat, nyantai aja. Siap, Pak. Saya akan mempertanyakan soal tentang Piala Adipura yang kita baru dapatkan kemarin ya. Alhamdulillah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Dwi atas diperolehnya Piala Adipura. Tentu ini adalah bukan usaha yang gampang. Saya tahu itu karena saya mengikuti. Ini adalah usaha yang sangat berat yang dilakukan oleh lingkungan hidup dan dinas yang lain. Yang pertama yang saya tanyakan mungkin kesulitan apa saja Pak Dwi yang dialami dalam meraih Piala Adipura. Jadi kesulitannya itu apa saja nih? Saya persilakan ya. Pak Dwi. Terima kasih Pak Bupati. Pertama kami mengucapkan terima kasih Pak Bupati bersedia hadir di kantor kami ini. Ya. Kemudian kaitan dengan kesulitan yang utama adalah pandemi COVID, Pak. Ya. Jadi karena pandemi COVID itu kita ada vakum 2 tahun, tidak ada penilaian, sehingga akhirnya kita mulai dari nol lagi, Pak. Iya, iya. Itu kesulitan terbesar kita. Kemudian perubahan mindset, Pak. Ternyata sampah rumah tangga itu jadi lebih sedikit, lebih banyak lagi sampah medis, Pak, sekarang. Oke, iya, ya. Akibat pandemi COVID-19. Iya, Pak. Oke. Jadi kita juga sudah melaporkan ke provinsi juga berapa timbulan sampah medis kita. Dan kemana itu sampah medis diambil, Pak. Jadi hampir semua puskesmas kita, rumah sakit sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga kaitan dengan sampah medis itu, Pak. Tapi kan itu untuk di rumah sakit saja dan di puskesmas. Tapi bagaimana sampah-sampah medis? Kita kan menggunakan juga, misalnya contohnya masker dan sebagainya. Itu kan, ini kan juga termasuk sampah yang ada pada saat pandemi COVID-19 kan. Ini mungkin menjadi problem juga kan? Ya betul, Pak. Nah itu juga yang jadi masalah besar kita pada waktu itu, Pak. Jadi sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh Kementerian bahwa sampah medis itu harus kita kelola dengan baik, sehingga pada waktu itu sampah medis yang ada di masyarakat itu bisa dititipkan di rumah sakit atau di puskes yang terdekat. Itu dihancurkan ya? Nanti dihancurkan oleh mesin penghancur.
dan itu yang telah berizin, Pak. Jadi nggak semua bisa. perusahaan penghancur itu bisa mengelola sampah medis. Selain daripada itu mungkin kesulitan yang memang tadi 2 tahun kita off lah ya, tidak dilakukan penilaian selama 2 tahun. Jadi mulai dari nol. Jadi benar sekali, hampir semua masalah sama kita, Pak. Ternyata tidak hanya di COVID-nya aja, tapi di anggaran juga, Pak. Kita hampir semua SKPD kena refocusing, mungkin dari pusat sampai ke daerah ya, Pak ya. Dan itu juga sangat mempengaruhi juga dengan kinerja kita pengelolaan sampah kita. Dengan kan anggaran saya tahu dikit ya. Dengan anggarannya dikit itu gimana tuh? Kita menggerakkan masyarakat, menggerakkan OPD gitu ya untuk peduli dengan Adipura ini dengan anggaran sedikit. Ngakalinya gimana tuh? Iya, Pak, jadi kita cari prioritas utamanya yang harus kita lakukan. Jadi kaitan dengan Adipura itu ada beberapa kegiatan yang memang nggak boleh ditinggalkan, dan itu menjadi prioritas kita, dan itu jadi pilihan kita, dan itu yang kita utamakan, Pak. Ya, tentu Adipura itu kan ada beberapa klasifikasinya ya. Jadi saya mau tahu tuh klasifikasi apa saja yang menjadi penilaian untuk mendapat Adipura. Saya tahu kalau tidak salah 2018 dengan 2022 ini berbeda. Nah, bisa disampaikan, Pak? Ya, terima kasih. Apa beda? Kaitan dengan aturan Adipura memang terjadi perbedaan. Kalau di 2019 ke sini kita menggunakan peraturan Menteri LHK nomor P76 tahun 2019. Nah, itu emang dibuat klasifikasi, Pak. Klasifikasi itu dilihat dari yang pertama adalah apakah kita udah punya Jakstrada yang pertama. Strada. Ya, alhamdulillah kita udah punya. Kemudian yang kedua, bagaimana pengelolaan sampah di kabupaten atau kota. Jadi minimal untuk klasifikasi pertama adalah di atas 70% penanganan dan pengurangan sampah. Iya, Pak. Penanganan dan pengurangannya juga. Iya, harus 70%. Iya, Pak. Minimal persen. Lebih besar lebih baik. Kemudian yang kedua, TPH kita, Pak. TPH kita itu sudah kontrol landfill, sehingga kita bisa ikut penilaian. Kalau itu belum masuk kontrol landfill nggak bisa. Tidak bisa dapat Adipura, Pak. Tidak bisa dapat Adipura atau tidak bisa dinilai bahkan. Tetap bisa dinilai dengan ada beberapa tematik lain yang dinilai. Jadi yang keempat itu kaitan dengan RTH kita. RTH kita minimal 10%. Minimal 10%. Kemudian yang terakhir ini ada tambahan, Pak. Ada surat edaran dari Menteri LHK bahwa yang untuk sekarang ini proklim, Mbak. Jadi program kampung iklim itulah yang ikut dinilai, Pak. Kita sudah ada belum kampung iklim? Insya Allah kita ada 17 yang sudah kita SK-kan. Kemudian alhamdulillah kemarin juga kita dapat 2 jatah dari kementerian yang bisa dibiayai oleh mereka. Itu apa itu? Kampung iklim itu apa itu maksudnya? Nah, kampung iklim ini, Pak, memang jadi target nasional, Pak. Kalau nggak salah kita. Biar mungkin ini bisa jadi pembelajaran buat kampung-kampung, mereka nggak paham mungkin kampung iklimnya seperti apa. Iya, jadi target nasional kita ada 20.000 kampung iklim. 20.000 untuk tahun lalu, Pak. Tahun lalu. Iya, mungkin juga sampai ke depannya mungkin nanti ada penambahan lagi. Jadi kampung iklim ini ya seperti tadi Bapak sampaikan waktu apel tadi pagi bahwa itu untuk pengurangan karbon juga. Karbon. Iya. Jadi kampung itu bagaimana kampung ini mengelola lingkungan dengan baik, tidak mengurangi ketergantungan dengan zat kimia, dan segala macam begitu. Betul. Masuk salah satunya. Betul, Pak. Bakar mungkin. Iya, pengelolaan sampah dikelola dengan baik, ada bank sampah, pengomposan dan lain. Nah, kemudian sini ada kinerja dari masyarakat yang di sana. Ada dari Karang Taruna, dari kelompok tani, dan semua bersinergi membentuk kampungnya jadi kampung yang di WTL sudah ada berapa? Kita kemarin yang udah pertama ada 17, kemudian kita nambah 2 lagi. Dan alhamdulillah nih, Pak, kita lagi usulkan satu kampung dari mungkin CSR dari Astra, Pak. Dibiayai oleh perusahaan dari Astra. Ini kita coba usulkan. Kemarin kita sudah sampaikan ke provinsi. Ada satu kampung kita yang bisa dibiayai oleh perusahaan. Berarti ini kampung iklim ini jadi target juga nih. Betul, Pak. Mungkin tahun berikutnya jadi hitungan Adipura juga mungkin ya. Udah wajib, Pak. Dari tahun lalu udah wajib.
Jadi tahun lalu Kalau itu 2018 enggak itu kan? belum Pak. Belum kan? Ya. Oke. Jadi tahun lalu itu kita hampir miss ini Pak Adipura Pak, karena Oke. ya mungkin kesalahan kami juga Pak Iya. dalam menerjemahkan surat itu. Iya. Jadi kita daftarkan 3 yang sudah terdaftar di SRN. SRN itu Sistem Registri Nasional. Nah itu kita input di sana. Oke. Kampung-kampung yang ikut proklim Pak. Kita baru 3 waktu kita daftarkan. Sudah terregistrasi. Ternyata minimal 5 waktu Oke. kita ada pemindahan dari Oke. Riau Pak. Nah kemudian kita tambah lagi 4. Yang mulai itu bisa disusulkan. Jadi 7. Kita tambah lagi 12. Dan ini harus kita gerakkan kembali. Betul Pak. Supaya kita kan punya 221 kampung dan 6 kelurahan kan. Siapa? Ya kan pasti berikutnya mungkin ada targetan dari jumlah kampung yang ada mungkin. Dari jumlah kampung yang ada mungkin kita harus sekian kampung harus jadi Mungkin mungkin. kalau Pak Bupati setuju kita 25% Pak. Oh iya. Dari jumlah Jadi kita harus ada targetan untuk saya Siap. berapa kampung itu. Kemudian tadi kan sudah disampaikan soal klasifikasi penilaiannya. Tapi setelah itu apakah Adipura itu langsung bisa kita dapatkan? belum Pak. Belum. Apalagi langkah Harus dipantau dulu Pak. Oke, dipantau oleh. Dipantau oleh bisa dari kementerian, bisa dari P3E Pak. Oke. Jadi kebetulan kemarin kita yang memantau kita dari kementerian. Oke. Kementerian LHK yang dari Jakarta Pak. Nah itu ada sekitar 18 titik pantau yang harus kita siapkan Pak. Ya. Mulai dari perkantoran, jalan, rumah sakit, kemudian ada stasiun, perumahan. Di Blambang Nupu ya? Ya. Yang di dalam Blambang Nupu. Ya, di Karena Blambang kota Nupu. kecilnya yang di penilaian. Yang nilai di Blambang Blambang Nupu. Pak. Oke. Betul Pak. Jadi titik pantaunya di mana saja? Tidak kemarin. Perkantoran itu berarti Pemda WK. Pemda Kanan, kemudian sekolah, Oh sekolah. rumah sakit, puskes. Rumah sakit puskes. Nah ini agak rawan juga Pak. Oh iya, ini agak berat kayaknya ya. Ya siapa ya? Pasar mungkin ya. Pasar. Maksudnya ini agak berat ini. Ya. Yang saya tahu tuh beratnya pasar kita jadi penilaian juga kan. Ya alhamdulillah kita bisa. Bisa. Stasiun juga ya. Stasiun Pak. Oke. Ya. Kalau nanti bandara kita nanti sudah beroperasi, bandara juga Pak. Oh bandara juga. Siap. Oh karena bandara itu belum beroperasi saja. Ya belum. Oh itu jadi titik pantau juga. Titik pantau. Berarti mungkin objek-objek publik mungkin ya, pelayanan publik yang utama ya. Kayak bandara itu kan memang sebenarnya tidak masuk Blambang Nupu, tapi kalau dia nanti jadi titik pantau juga ya. Bisa jadi titik pantau kita. Oh jadi titik pantau juga. Mungkin termasuk juga kelurahan mungkin ya. Itu masuk perkantoran Pak. Masuk perkantoran juga. Baik. Kemudian nah ini mungkin penting yang perlu masyarakat tahu, bahwa saya tahu bahwa ini kan bukan hanya pekerjaan Dinas Lingkungan Hidup. Nah saya pengen tahu tuh siapa saja yang terlibat dalam perolehan penghargaan Adipura ini. Iya Pak. Jadi kalau keterlibatan ya semualah seperti Bapak lihat selama ini, bahwa memang mulai dari pemerintah, kemudian masyarakat, stakeholder terkait Pak. Ada dari LSM, dari Organisasi kemasyarakatan, ya dari organisasi keagamaan. kita ada pemula juga, Prokopimda juga. Jadi semua Pak. Karena memang yang ada di kota ini ya kita semua gitu Pak. Jadi kita semuanya bertanggung jawab terhadap bagaimana mengelola lingkungan yang baik. Menurut Mas Dwi itu yang paling penting mungkin di antara semua yang kita bicara itu adalah komitmen nih. Betul. Nah, gimana ngebentuk komitmen? Ini kan banyak tuh tadi yang terlibat tuh. Untuk komitmennya, apakah komitmen pemimpin itu diperlukan di sini? Betul Pak. Jadi paling utama itu adalah komitmen dari pimpinan. Dan ini bisa kita lihat dari RPJM kita Pak. Ya. Dari visi misi Pak Bupati. Ya, betul. Betul Pak. Jadi misi kedua itu sendiri kaitan dengan lingkungan Pak. Ya. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam pembangunan berkelanjutan. Jadi itu yang menjadi semangat kami juga Pak. Kami punya kebanggaan tersendiri bahwa lingkungan itu udah menjadi prioritas Pak Bupati. Iya. Jadi kedepannya kita breakdown lagi ke dalam program kegiatan Pak. Ya. Itu Pak. Dan kan kalau komitmennya dari atas ke bawah, komitmen pimpinan itu kan bukan berarti komitmen saya, tapi komitmen para kepala OPD, ya kan, komitmen direktur rumah sakit, kepala puskes, gitu ya, kepala sekolah dan semua komitmen kita. Kalau masyarakat juga itu kan penting, karena menurut saya menggerakkan sesuatu itu tanpa ada komitmen, saya pikir itu suatu hal yang sulit untuk bisa mendapatkannya. Diawali dari komitmen tentu dengan upaya yang sangat luar biasa. Kalau komitmennya aja sudah nggak ada, maka saya pikir semuanya tidak ada ya. Karena kalau saya sampaikan kemarin bahwa kalau lingkungan ini kan sebenarnya titipan anak cucu kita yang mau kita wariskan. Nah ini harus kita jaga. Makanya kita masukkan ini dalam RPJM kita tahun 2021-2026. Nah sekarang sudah dapat nih
Pak Dwi kita 2018 kemudian 2022 kita dapat ya kan. Ini upaya kita selanjutnya nih biar kita tantangan kita berikutnya nih biar kita bisa dapat adipura lagi seperti apa nih? Ya, jadi Pak Bupati memang benar kita untuk mempertahankan itu sedikit lebih sulit daripada kita memperoleh. Iya. Tapi itulah yang jadi tantangan kita semua bahwa kedepannya penilaian itu makin berat Pak. Iya. Tidak seperti yang lalu-lalu. Kedepannya mungkin lebih ada lagi tambahan fitur-fitur lain yang kait dengan penilaian. Nah itu yang akan kita pelajari lagi. Kemudian mungkin kita ke depan lagi pembinaan lagi Pak. Yeah. Pembinaan dari teman-teman kita P3E Sumatera yang di Riau. Sehingga kita nanti dapat informasi terbaru apalagi yang akan menjadi titik pantau dan penilaian ke depannya. Dan ini harus berkesinambungan maksud saya. Jadi kita nggak bisa seperti dulu. Kita sudah pengalaman 2018 kita dinilai off kita sudah itu ya. Sudah itu ada lagi 2022. Nah berarti kan ada 3 tahun berarti kita ini off ya. Hampir tidak dinilai 3 tahun ya benar ya. Sebenarnya 2019 kita dinilai Pak. Oh sorry tapi tidak diumumkan. Tidak diumumkan. Oke. Nah itu kan karena bertang waktu yang tadi kita sampaikan itu sehingga kita agak susah sama dengan memulai dari nol. Nah kita kita berharap bahwa di 2023 ini gitu kan kita nggak kerja seperti kemarin 2022. Artinya mulai sekarang harus kita pikirkan apa saja yang kemarin kita kurang harus kita perbaiki. Kemudian berkesinambungan. Cerita sedikit tentang Adipura Kampung. Ini kan ada kaitannya dengan kenapa harus ada Adipura Kampung gitu ya. Kemarin saya ditanya juga di Metro TV juga tanya ke saya. Mereka agak aneh mendengar Adipura Kampung karena sepertinya kabupaten lain nggak punya Adipura Kampung. Bisa ceritakan apa kaitan Adipura Kampung ini dengan Adipura yang ada di Kabupaten Waikanan? Terima kasih Pak Bupati bahwa Adipura Kampung ada gagasan Pak Bupati pada tahun 2018 kita dapat Adipura dan itu kita tidak lanjuti tahun 2019 kita mengadakan kayak perlombaan lah Pak, perlombaan Adipura Kampung. Tiap kecamatan itu mengusulkan satu kampung yang terbaik, yang terbersih, mungkin terlengkap. Nah itu yang kita nilai. Dan alhamdulillah kita sudah melakukan penilaian tahun 2019. Bali Sadar Utara yang menang waktu itu Pak. Nah, dan itu juga menjadi trigger Pak. Trigger kampung itu lebih peduli lingkungan lagi. Nah kemudian Pak kita juga ada ini Pak, ada inovasi kaitan dengan dana desa. Jadi tidak bertentangan dengan peraturan Permendesnya Pak. Jadi ada di desa itu SDGs, Sustainable Development Goals. Yang ke-11 itu kaitan dengan desa peduli lingkungan. Dan sudah kita masukkan di situ program kegiatan terkait dengan desa peduli lingkungan, yang pembangunan dan pemberdayaan. Artinya dana desa juga bisa dipergunakan untuk program itu. Bisa itu Pak. maksudnya kan? Betul Pak. Ya, jadi bisa dipergunakan untuk salah satu. Jadi lebih greget nanti itu Pak, lomba Adipura desa ini Pak. Jadi lebih greget lagi karena bisa dibiayai. Oh iya, melalui dana desa. Mulai dana desa dan itu satu-satunya di Lampung kita Pak menggunakan peraturan bupati dan itu sudah jalan. Sudah dari tahun 2019 sampai sekarang Pak. Mungkin kita terputus COVID lagi Pak. Hampir semua nggak fokus ke situ karena dana mereka terserap untuk BLT Pak. Kalau nggak salah 40% untuk BLT. Betul. Jadi kecil sekali yang untuk yang lain-lain. Dengan harapan Adipura Kampungnya apa harapannya Mas? Adipura Kampung ini kita harap tentu jadi trigger tadi ya. Trigger ya. Mereka lihat kabupaten Pak, kabupaten aja dapat Adipura. Gitu. Dan kemudian mereka kan ada ini tuh. Ada reward tuh dari kita. Ada reward juga Pak. Kita berikan reward ya. Ya betul Pak. Jadi kabupaten dapat Adipura dan mereka juga bisa dapat Adipura dengan skup kabupaten Pak. Itu penilaiannya kapan? Kita biasanya di akhir tahun. Mudah-mudahan akhir tahun 2023 ini. Ya akhir tahun kita nilai. Nanti hadiahnya itu Pak kalau nggak berubah sih Pak ya. Jadi juara pertama itu dapat 100 juta. Juara kedua 75 dan juara ketiga 50 dan itu masuk ke anggaran desa. Dipergunakan untuk desa peduli lingkungan tadi. Yang maksudnya program yang berkaitan dengan lingkungan. Betul Pak. Uangnya itu ya. Jadi nggak bisa digunakan untuk yang lain kan? Pak. Tapi digunakan untuk untuk lingkungan desa peduli lingkungan. Penilaiannya Adipura Kampung itu apakah sama dengan penilaian Adipura tingkat kabupaten? Lebih ringan. Tapi kurang lebih kita mengadopsi itu. Betul Pak. Mengadopsi. Tapi lebih ringan karena apa? Karena
kalau di kabupaten kan dia ada rumah sakit, terus kan tidak semua kampung ada itu Pak. Nah itu kita kita lewatkan yang itu. Kemudian kayak kita nilai itu yang penting dia bagaimana mengelola sampahnya Pak. Ada bank sampah, kemudian di situ ada mereka sediakan TPS, dan itu juga kita bisa lihat bagaimana karakter pemimpinnya Pak. Makin dia peduli lingkungan berarti semakin baiklah Pak. Seperti Pak Bupati lah. Apakah dengan Piala Adipura ini ya tentu Mas Dwi juga keliling dalam penilaian kampung, kemudian penilaian Adipura kabupaten tentu juga keliling juga. Apakah dengan Adipura ini ada tumbuh kesadaran masyarakat? Maksud saya dengan didapatkannya Piala Adipura ini apakah juga menumbuhkan kesadaran kepedulian masyarakat terhadap lingkungan menurut Mas Dwi? Kalau menurut saya memang ini dari mereka Pak. Piala Adipura ini dari mereka, sehingga saya berkeyakinan bahwa mereka akan semakin baik lagi ke depannya. Dan kita akan lebih mudah lagi mensosialisasikan bagaimana pengelolaan sampah dengan baik. Kita sudah buktikan bahwa kita dengan bekerja sama dengan baik kita bisa lakukan itu. Karena kalau kan dua trofi ini kan cuma simbol, kita mau buat juga bisa sebenarnya. Tapi kan yang mau kita harapkan itu adalah tumbuhnya kesadaran, tumbuhnya kepedulian masyarakat kita terhadap bagaimana menjaga lingkungan itu agar tetap baik gitu kan. Nah ini mungkin yang menjadi tujuan paling utama kita, menumbuhkan kesadaran masyarakat itu tentang kepedulian terhadap lingkungan. Terakhir nih Mas Dwi, ini harapan buat pemerintah daerah, buat masyarakat gitu ya. Apa yang Mas Dwi mau sampaikan keterkaitan dengan bagaimana mempertahankan Piala Adipura ke depan? Terima kasih Pak Bupati. Yang jelas kami dari Dinas Lingkungan Hidup sangat berharap dukungan dan komitmen dari pimpinan bahwa pengelolaan sampah yang baik, pengelolaan lingkungan yang baik akan menciptakan generasi yang lebih baik lagi Pak. Gitu Pak. Jadi memang Piala Adipura ini mungkin cuman simbol sekali lagi, tapi bagaimana masyarakat bisa menumbuhkan kesadaran terhadap lingkungan itu saya pikir sangat penting gitu ya. Saya ucapkan terima kasih Pak Dwi. Mudah-mudahan usahanya bisa jalan terus. Amin. Usaha untuk menjaga lingkungan saya bisa jalan terus. Saya ingin menyampaikan juga pada kesempatan ini terima kasih buat kawan-kawan di Dinas Lingkungan Hidup, kepala UPD yang terlibat. Di sini saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih. Hari ini juga saya bersama Mas Sugeng. Mas Sugeng ini adalah salah satu dari sekian orang yang punya jasa terhadap kita bisa dapat Piala Adipura. Mas Sugeng ini punya jasa. Mas Sugeng ini masuk dalam tim Orange yang cukup banyak. Salah satunya adalah Mas Sugeng. Mas, saya mau tanya, sampean itu kan tim Orange, kerjanya ngapain? Ya, kami kerjanya sebagai kebersihan Pak. Kebersihan di mana? Ya, kalau kebersihannya di lingkungan Pemda. Terus kompor, terus ya bergotong royong hari Jumat. Berapa orang itu Pak? Sekitar 80 orang. 80 orang itu semua di Pemda kan? Enggak. Nah, Pak, terbagi-bagi kan. Ada pokok, terus pos-posnya sendiri. Oh, pos sendiri. Kerja dari jam berapa? Kalau mulai kerja dari pagi, dari subuh kami mulai jalan itu Pak. Mulai nyapu, kebersihan, terus sampah-sampah mulai kami kumpulin di karung, nanti kami tempatkan di pos sampah yang nanti ada bagian sendiri untuk ambil sampahnya Pak. Kerja dari jam berapa itu? Jam 6? Kalau pagi dari jam 5 kami berangkat sampai jam 9 itu Pak. Jam 9? Nah, nanti setelah itu sore kami mulai kerja lagi. Seneng nggak kerja jadi tim Orange? Alhamdulillah sih Pak, ada senangnya, ada sedihnya juga Pak. Coba cerita. Kalau senangnya ya kami karena dapat Piala menjaga Piala Adipura terutama, terus menjaga kebersihan lingkungan kami juga, tanah kelahiran kami juga di kanan ini. Terus apa? Ada dukanya nggak? Dukanya ya ini Pak, keadaan yang kadang hujan. Harus tetap menjaga kebersihan. Iya, tetap harus nyapu kalau hujan gitu. Ya, selanjutnya paling masyarakat lah yang kami mohon untuk tetap menjaga kebersihannya, tidak membuang sampah sembarangan. Ya, karena kalau sampahnya nggak dibuang sembarangan, kerja kalian akan lebih ringan. Ya kan? Tapi kalau sampahnya bersembarangan, ini juga susah. Itu kerja tiap hari kan? Iya Pak. Dari Senin sampai dengan Minggu. Iya Pak. Ya mungkin ada hari Minggu keringanan beberapa shift. Beberapa shift. Tapi tetap ada yang kerja. Iya. Walaupun tidak semua. Iya. Bergulir lah Pak supaya menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan ya. Karena kalau satu hari aja nggak diurusin, waduh, sampahnya makin banyak. Ya. Saya berterima kasih loh Mas Sugeng.
Mas Sugeng dan kawan-kawannya adalah salah satu orang yang punya peran sekali untuk mendapatkan Piala Adipura yang ada di depan kita. Mudah-mudahan tetap semangat, mudah-mudahan tetap sehat. Ya, sampaikan salam hormat buat kawan-kawan Piala Adipura. Besok masuk di YouTube-nya Pak Bupati sampean. Sudah punya istri? Alhamdulillah sudah. Sudah punya anak berapa? 1 Pak. 1 ya. Mudah-mudahan sehat. Amin. Dan bahagia. Amin. Ya. Sama Pak. Terima kasih banyak. Iya Pak. Saya pikir itu dulu, gak usah lama-lama. Yang penting masyarakat tahu tentang apa Adipura, karena beberapa masyarakat juga belum paham tentang Piala Adipura. Terima kasih kawan-kawan Wakanda. Itu tadi bincang-bincang santai dengan Pak Dwi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup. Sampai ketemu lagi kita di episode berikutnya. Mudah-mudahan Kabupaten Waikanan mampu mempertahankan Piala Adipura di tahun-tahun berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantengin tiap Sabtu di channelnya Aden Adipati Surya.